Baik, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Alhamdulillah kami sudah resmi membuatkan laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, kasusnya Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun beberapa laporan kami kaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim, kami tegaskan dalam laporan-laporan tersebut dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata. Karena dalam persidangan itu selalu kami sampaikan bahwa kami merekam setiap persidangan dan persidangan ini dibuka untuk umum, jadi semua menyaksikan proses persidangan tersebut. Pertama, kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Itu hal yang pertama. Lalu kaitan dengan hal-hal yang teknis lanjutannya terkait dengan kode etik. Pertama, hakim ketua majelis yaitu Hakim Purwanto yang sudah dijatuhi putusan non palu oleh Komisi Yudisial dalam perkaranya Tong Lembong, malah beliau ditunjuk lagi sebagai majelis hakim kasusnya Nadiem Anwar Makarim. Jadi ditunjuknya itu diputus bersalah non palu itu adalah 8 Desember 2025, ditunjuk menjadi hakimnya itu 9 Desember 2025. Artinya betul-betul menunjukkan pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Hakim Purwanto dan Hakim Sunoto menunjukkan betul sikap keberpihakannya, tidak melakukan imparsial dalam proses peradilan ini. Mereka dalam proses persidangan ketika ada fakta-fakta yang meringankan terdakwa malah seperti diabaikan, tetapi memberatkan malah digali sedemikian rupa. Itu kami buktikan dengan video-video rekaman yang dalam proses persidangan. Misalnya dalam saksi Fiona dan saksi Andre yang menguntungkan buat terdakwa, seakan-akan dipotong-potong terus keterangannya, seakan-akan diabaikan. Tapi saksi-saksi yang dianggap memberatkan malah digali sedemikian rupa. Nah, hal-hal inilah yang menunjukkan tidak imparsial dalam proses peradilan. Dari awal Hakim Sunoto dan Hakim Purwanto menunjukkan betul bahwa seakan-akan sudah mengobong hukum. Teman-teman juga ingat bahwa dalam proses persidangan ini terjadi juga ketidakadilan itu, seperti misalnya kami pernah melaporkan juga ke KY, jaksa diberi kesempatan sedemikian banyak untuk menghadirkan saksi sampai 50-an, kami baru 5 dibatasi, di stop. Nah, inilah hal-hal ini sudah kami laporkan dulu ke KY dan ini kita follow up kembali laporan ini kaitan dengan hal-hal itu. Lalu ada 2 hakim, Hakim Erusman dan hakim satu lagi itu yang selama persidangan tidur di persidangan, dan kami punya bukti rekamannya. Bagaimana mereka memberikan pengamatan kepada proses persidangan kalau mereka tidur. Dan ini karena ini memang direkam jadi mudah untuk dibuktikannya. Lalu hal-hal yang lain tentang bagaimana keproporsionalannya hakim salah menggunakan teori-teori hukum, itu juga kami laporkan. Jadi kami membuat laporan itu lengkap dengan bukti-buktinya, kami juga siapkan PPT-nya, sehingga kami harapkan Komisi Yudisial bisa memfollow up laporan ini. Dan tadi kami sudah ketemu dengan Ketua Komisi Yudisial, beliau berjanji akan menanggapi laporan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari saya tambahan dari Pak Dodi. Ya, terima kasih. Dengan laporan ini kita mengharapkan adanya perbaikan. Ya. Ya. Laporan ini sangat dibutuhkan untuk melakukan penyempurnaan, perbaikan dalam proses peradilan. Karena proses peradilan ini bukan hanya saja untuk mencari keadilan, tetapi harus bisa menemukan keadilan. Nah, apabila proses peradilan seperti yang tadi disampaikan rekan kami Pak Ari dilakukan
seperti itu ya, tidak imparsial, kemudian tidak profesional, artinya majelis tidak memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa, kemudian juga bersikap yang tidak seharusnya, maka ini akan memberikan suatu image yang kurang baik dan memberikan suatu rasa adanya ketidakpastian hukum. Kita sudah melihat bahwa media-media internasional, reaksi dari internasional, dari Australia, dari Amerika, sudah memberikan komentar mengenai bagaimana jalannya persidangan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kami, Pak Ari. Nah, oleh karenanya momentum ini harus dijadikan suatu titik untuk melakukan reformasi di dalam proses peradilan kita yang beberapa proses peradilan terakhir ini telah memberikan sesuatu hal yang kami nilai kurang baik. Bukti-bukti sangat jelas karena era teknologi ini semua direkam, semua bisa diamati. Nah, apabila hal ini tidak direspon dengan baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, maka persoalan ini akan kembali berlarut-larut. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa Komisi Yudisial sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang sudah memberikan rekomendasi. Komisi Yudisial diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar di dalam mengawasi pelaksanaan etik hakim. Tetapi rekomendasi tersebut dinegasikan begitu saja, ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Nah, ini menjadi sangat penting, ya, apakah pengadilan ini bisa dijadikan harapan bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan rasa keadilan, atau memang pengadilan menunggu harus selalu diintervensi oleh pemerintah. Nah, ini adalah pekerjaan rumah dan kita mengharapkan bahwa Mahkamah Agung juga bisa menerima apa yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial untuk kemudian dipatuhi secara profesional, sehingga perbaikan yang telah diberikan oleh pemerintah terutama di dalam masalah organisasi kesejahteraan hakim dapat ditindaklanjuti dengan pengadilan-pengadilan yang profesional, ya, dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum. Terima kasih. Selamat siang teman-teman media semuanya. Terima kasih atas kesediaannya hari ini untuk hadir bersama kami. Alhamdulillah kami hari ini telah melaporkan dan juga memberikan laporan sesuai dengan keterangan Pak Ari dan Pak Dodi barusan. Saya hari ini hadir bukan hanya sebagai istri dari Mas Nadiem yang lagi mengalami satu perkara, tapi juga sebagai warga negara. Kami sudah menjalani ini 1 tahun ya. Suami saya sudah ditahan sejak 4 September 2022 dan kami telah mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah ini ada. Sehingga karena amanah itulah yang diberikan kepada mereka-mereka yang ada di dalam institusi ini, kami hadir di sini untuk terus mencari keadilan tersebut. Terima kasih. Oke ya. Satu hal lagi tadi kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi ramai juga viral, itu juga kami laporkan.
itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Tapi dalam kasus ini majelis hakim tidak mengizinkan. Bahkan rekan saya Pak Dodi sudah mengingatkan kepada hakim untuk melakukan itu, tapi mereka mengabaikan. Sehingga muncul kesan kami menduga hakim di bawah tekanan. Hakim ada yang tertekan. Hakim merasa ketakutan. Itu dugaan kami. Sehingga itulah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial agar supaya ini diselidiki. Apa benar ada tekanan, ada kekhawatiran dari para majelis hakim yang memutus bersalahnya Nadiem. Seperti itu. Pak, Oke. Pak, kemarin Wakil Ketua DPR belum lama ini menyampaikan ucapan selamat ulang tahun terhadap Mas Nadiem. Apakah tim pengacara menduga akan mendapatkan pengampunan gitu Mas Nadiem atau bagaimana? Kalau kami dari tim pengacara tidak bisa mengomentari itu karena itu bukan ranah kami ya. Kami mengharapkan paling tidak beliau sebagai pimpinan DPR mengatensi kasus ini supaya jangan sampai ada upaya-upaya penekanan-penekanan, pengarahan-pengarahan yang membuat hakim-hakim ini menjadi tidak independen, tidak bebas dan tidak lagi profesional. Kami harapkan hanya itu kepada beliau yang di DPR. Kita harapkan di negara ini ada kepastian hukum sehingga investasi bisa masuk ke negara ini dan ekonomi kita semakin baik. Itu harapan kita. Tapi akan mengajukan pengampunan nggak sih Pak ke Pak Presiden gitu? Kalau itu kan hak prerogatifnya Presiden, ya. Itu bukan ranah kami dan itu kewenangan beliau. Artinya apakah diajukan atau tidak diajukan itu belum wacananya belum ke sana karena ini masih proses hukum, masih proses banding dan kasasi segala macam. Sehingga tolonglah lihat bahwa kasus ini ada masalah dalam proses penegakannya supaya betul-betul ada kepastian dan keberanian dalam hakim memutus perkara ini. Oh ya, baiklah. Kaitan dengan banding ya. Jadi kami sudah resmi mengajukan pernyataan banding minggu lalu hari Rabu dan kami dalam minggu ini akan menyerahkan memori bandingnya. Nah, dalam memori banding ini karena ini masih yudek fakti, masih bicara tentang fakta, kami akan menyampaikan sekian banyaknya yang fakta-fakta yang diabaikan oleh majelis hakim. Sehingga dalam hal ini kami minta supaya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta yang diabaikan tersebut. Lalu terhadap fakta-fakta yang tidak ada tapi masuk dalam putusan, kami juga mohon kepada pengadilan banding untuk mengkoreksinya dalam proses itu. Lalu kami juga akan mencoba mengajukan kembali beberapa saksi dan beberapa ahli tambahan dalam proses banding tersebut. Semoga ini bisa diterima dan bisa diputus oleh majelis hakim. Saya kira itu intinya. Kami lagi coba untuk ajukan. Belum bisa kami sampaikan saat ini. Iya, dokumennya yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tetap membahas tentang yudek fakti, tentang fakta-fakta persidangan. Lalu juga ada pembahasan tentang salah penggunaan teori yang digunakan oleh majelis hakim itu salah fatal. Teori kondisi sine qua non itu teori yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan. Bahkan ahli sudah menjelaskan di persidangan, tetapi kemarin masih digunakan oleh majelis hakim. Sehingga ini bisa membahayakan terhadap proses penegakan dan kepastian hukum kita. Oleh karena itu kami minta supaya majelis hakim di tingkat banding bisa mengkoreksi tentang penerapan teori ini. Pak, soal rekomendasi TPPU dari hakim mengusul rekomendasi hakim soal membentuk TPPU Kejaksaan Agung gimana? Ya itu kaitannya bukan di ranah kami ya, artinya silakan saja dilihat karena kami tidak ada yang perlu kita khawatirkan pada proses ini. Kami dengan pihak keluarga tidak mengkhawatirkan apapun dalam proses ini karena kami berkeyakinan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Nadiem Anwar Makarim. Ya, kami meyakini itu dan kami yakin betul semua proses sudah dilakukan secara benar. Sehingga apapun upaya-upaya yang didasari oleh emosi, oleh ambisi, kami tidak khawatirkan itu. Itu juga karena ketidakprofesionalan penegak hukum di dalam memahami peristiwa yang diperiksa. Itu kan terjadi karena adanya asumsi daripada majelis yang menilai bahwa adanya transaksi korporasi itu berkaitan dengan kepentingan daripada Pak Nadiem. Padahal fakta sudah menyatakan bahwa uang tersebut adalah dalam transaksi korporasi dan semua ada di dalam korporasi tersebut dan korporasi tersebut diperiksa oleh otoritas jasa keuangan dan sampai saat ini tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal berkaitan dengan insider trading maupun transaksi semu.
Nah, oleh karena itu di dalam laporan kami tadi juga melaporkan adanya ketidakprofesionalan, dan itu sebenarnya sudah diakui oleh hakim sendiri bahwa dia tidak mengerti hukum investasi. Nah, oleh karena itu memang apa yang terjadi di proses peradilan ini menunjukkan adanya carut marut pelaksanaan proses persidangan ini dari awal. Ya, dari awal alat bukti yang digunakan pada saat menetapkan tersangka, adanya chat sebelum jadi menteri, adanya upaya menunjuk Chromebook dari sebelum jadi menteri, kan nggak terbukti. Adanya kerugian 9 triliun, nggak ada. 9 triliun itu dicari nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada bukti adanya kerugian negara. Ya, tetapi hakim ya menegasikan, dia tidak mempertimbangkan sama sekali adanya 2 laporan BPKP sebelumnya. Kemudian dia juga tidak mau mempertimbangkan adanya surat pernyataan jaminan mutlak yang jelas-jelas bahwa apabila ada kemahalan ya, dikembalikan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah memang dari awal mereka sudah mau menjatuhkan hukuman? Nah, begitu juga mengenai sekarang. Bagaimana nasib 1,5 juta Chromebook yang saat ini masih digunakan untuk proses belajar, untuk proses asesmen, untuk proses training guru, untuk proses administrasi sekolah, untuk proses penilaian sekolah. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Jangan-jangan permasalahan ini adalah untuk ya ditumpangi oleh penumpang gelap untuk memanfaatkan hal-hal yang lain. Misalnya dengan adanya Chromebook ini, Departemen Pendidikan tidak perlu lagi mencetak buku. Berapa triliun anggaran cetak buku nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi harus mencetak buku. Tidak ada lagi bimbel-bimbel. Kenapa? Karena sekarang semua orang tua nggak perlu mengirim anaknya ke bimbel. Sehingga apa? Menghapus kesenjangan antara murid yang kaya dengan murid yang tidak memiliki kemampuan. Kalau dulu yang kaya bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Nah, dengan adanya pemerataan kesempatan ini, maka tidak ada lagi diskriminasi. Mutu pendidikan, pengajaran, semua sama karena tersentral melalui CDM, melalui Chromebook pengajarannya. Jadi materi yang ada di Banda Aceh, di Jakarta, di Papua, di Ujung Pandang sama. Nah, ini pengadilan menutup mata. Nah, ini yang hati-hati, jangan sampai perkara ini ditunggangi untuk kepentingan tertentu. Karena ada anggaran triliunan rupiah yang tidak lagi bisa digunakan karena adanya Chromebook ini.